Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali. Mudah-mudahan teman-teman sekalian diberi kesehatan oleh Allah, dijaga kesehatannya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tenang dan khusyuk. Teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan dari yang masuk dari teman-teman sekalian terkait dengan ada orang atau kejadian di masyarakat ini. Apabila dia mengalami hadas besar itu, terutama kaum wanita saat mengalami haid, maka rambut yang rontok, kuku yang ia potong dan seterusnya itu kemudian dikumpulkan. Kalau nanti sudah berhenti haidnya, semisal kemudian mandi, nah kuku dan potongan rambut ini kemudian dimandikan bersama dengan dia begitu. Nah, apakah hal ini dibenarkan? Ini pertanyaan dari beliau. Baiklah, saya membawa kitab Nihayatul Zain, ya, jadi karya besar Syekh Abdul Muti Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang masyhur disebut dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau di dalam bab hadas, pembagian hadas, kemudian beliau menyampaikan tafrek atau pengembangan masalah yang wakiyah beliau sampaikan gitu ya. Di antaranya adalah berkaitan dengan pertanyaan dari sahabat sekalian. Nah, coba kita runtut, kita sitir agar bisa kita mengecek dan mengikuti dengan seksama gitu. Di sini ada keterangan demikian. Wa man lazimahu huslun yusannu lahu alla yuzila syai'an min badanihi walau daman au sya'ron au dhufran hatta yatasila. Jadi ketika orang itu mempunyai beban mandi besar, ini seperti haid ya, jinabat ya, maka dia selama dia belum mandi, ini disunahkan untuk tidak, jadi disunahkan untuk tidak menghilangkan sesuatu dari badannya, apakah itu darah, kuku, rambut begitu, sampai dia mandi. Kalau mandi monggo. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ini sunnah, jadi sunnah untuk tidak memotong. Artinya apa? Kalau dia memotong, dia cukur rambut saat haid ya, dia memotong kuku saat haid, saat jinabah, maka tidak apa-apa, hukumnya boleh karena hanya sekedar sunnah. Nah, cuma bagaimana boleh ini, apakah makruh atau ma'adamil karoha? Maka di dalam sebagian ibarat yang lain dan di dalam usul fikih kita, nah, kalau bahasa tidak menghilangkan sunnah, ini memang pada umumnya hukumnya adalah makruh, jadi boleh tapi makruh. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian ini hukumnya kalau dia menyukur rambut atau ada rambut atau kuku yang lepas ya, dipotong kemudian dikumpulkan, lalu nanti setelah selesai haidnya, ini masalahnya haid, nanti mandi bersama-sama kemudian ikut dimandikan begitu. Nah, jawabannya adalah bahwa dalam fikih kita kuku rambut yang rontok atau yang terpotong itu sesungguhnya bukan dikumpulkan dan disimpan aturannya, tapi apa? Dikuburkan, itu sunnahnya. Jadi ditanam ya, bukan dikumpulkan, disimpan bukan, tapi dikuburkan. Kemudian mandi pun aturannya adalah jaryul ma'ala jami'il badan sya'ron wa basya'ron. Ini adalah hal yang masih melekat begitu. Jadi bukan yang sudah rontok kemudian ikut dimandikan, tidak, tapi meratakan air ke seluruh tubuh ini adalah yang masih melekat, sementara itu sudah terlepas. Lah, oleh sebab itu ini tidak perlu. Nah, jadi untuk memandikan bareng-bareng ini tidak perlu, tapi sunnahnya dikuburkan. Bahkan ini yang penting, apabila seseorang ini punya keyakinan bahwa memandikan runtukan-runtukan rambut dan kuku ini adalah syariat, itu adalah aturan syariat, maka ini justru hukumnya haram ya. Jadi disengaja bahwa ini adalah syariatnya seperti ini ya. Karena di dalam aturan syariat kita bahwa ibadah itu adalah dogmatik, jadi aturan yang jelas, tidak boleh dibuat-buat, dikurangi, ditambahi dalam agama kita. Sehingga orang kalau menciptakan ibadah baru seperti memandikan itu, kalau ini disengaja ya, maka ini hukumnya haram. Karena tala'ubil ibadah ini hukumnya haram. Jadi main-main dengan ibadah yang sesungguhnya tidak harus dimandikan, dia mandikan. Ini yang harus menjadi catatan. Nah,
Apa pentingnya ada kesunatan untuk tidak menghilangkan? Coba di dalam kelanjutan ibaratnya, li'anna kulla juz'in ya'udulahu fil akhirah. Karena semua anggota tubuh kita, jadi dalam masa jinabah, masa haid ini tidak dianjurkan begitu ya, memotong kuku, memotong rambut, karena kelak semua anggota tubuh ini akan kembali ke pemiliknya di akhirat. Nah, falau azalahu qoblal husli ada alil hadatsul akbar, tapi tadi syahsi. Nah, kalau nanti semua kembali anggota tubuh, kemudian ada yang dalam keadaan jinabah hadas besar itu belum mandi, kemudian sudah dirontokkan begitu, maka dia akan kembali dalam keadaan jinabah dan dia akan menanyakan itu kepada pemiliknya, mempermalukan kepada pemiliknya. Kenapa kalau kita wujudkan dalam bentuk orang yang bisa bicara itu, ya dia akan mempermalukan dia. Kenapa saya ini belum Anda mandikan begitu, kok sudah Anda potong, jadi saya sekarang mandi dalam keadaan jinabat, kira-kira begitu. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa memberi pencerahan kepada kita sekalian, ada manfaat tidak hanya kepada yang bertanya, tapi kepada yang lain yang bisa menikmati channel yang sangat-sangat sederhana ini. Mudah-mudahan sekali lagi manfaat. Pesan saya, jaga iman dan takwa kita, jaga imun kita, kekebalan tubuh kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum reda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi